Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita pasang hati bahagia, bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam haflah mubarakah di tempat semulia-mulianya tempat di muka bumi, yaitu Masjid Baitullah, rumah Allah. Selepas Allah pula beri kesempatan kita menghadap Allah dalam salat zuhur berjamaah di awal waktu di masjid, maka semestinya saat ini kita menjadi hamba-hamba yang bahagia. Bahagia enggak kira-kira ini? Tadi saya cerita-cerita di bawah. Di bawah apa? Bukan ya tadi? Sama Mas Widi. Mas Widi mana Mas Widi? Itu kan. Ada satu cerita Mas Widi, katanya saya pernah bagi-bagiin donasi atau zakat atau kepada anak yatim ya Mas Widi ya. Yang notabene itu bukan hartanya dia hanya penyalur saja. Terus dia bilang saya nangis, nangis bahagia. Kata Nabi, ketika amal baik membuatmu senang, bahagia, dan amal buruk membuatmu susah, maka itu tandanya iman. Nah, barusan tuh kita diperbolehkan dan dimudahkan oleh Allah menghadap Allah. Terus sekarang lanjut duduk dalam majelis, yang mana majelis ini mengundang maghfirah, ampunan dosa daripada Allah SWT. Semestinya kita bahagia. Maka kita mulai majelis ini dengan hati yang bahagia. Coba kira-kira bisa nggak bahagia? Tugas kita manusia ini di dunia adalah untuk mengenal Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin manusia melainkan untuk ibadah, untuk mengenal Allah. Bagaimana kita mau kenal kepada Allah, kepada nikmatnya saja tidak kenal. Ini nikmat Allah. Diperbolehkan sholat itu nikmat luar biasa. Orang kayak kita begini ya Allah, yang hidupnya main-main, kok diperbolehkan menghadap Allah? Kan gak sembarangan. Ya mestinya kita bahagia. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau nikmat Allah saja kita gak kenal? Ya. Jadi jangan proyek sukses, order miliaran berhasil baru bahagia. Tapi alhamdulillah kita baru saja sholat berjamaah di awal waktu di masjid, rasanya biasa-biasa aja. Mari kita bersyukur karena kita didudukan Allah dalam majelis.
zikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya hamba. Mari kita hadirkan rasa, karena kita ini makhluk yang punya rasa. Kelebihan kita di antara makhluk-makhluk yang lain, kita punya rasa, kita punya akal. Terlebih lagi tema kita hari ini kalau nggak salah menggapai kebahagiaan ya, atau apa ya, pokoknya ada kebahagiaannya gitulah. Ya. Salawat salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, the best family. Untuk para sahabatnya, the best team. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Dan semua para aulia, orang-orang saleh, wali-wali Allah yang senantiasa setia kepada ajaran beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Pertama yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Haji Robert ya, Haji Robert Niti Yudo yang tadi saya tanya enggak hadir ya. Semoga beliau ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridha Allah. Juga Bapak Hari Salman ya, Hari atau Harry ini, kalau bahasa Inggris Harry. Kalau cara nulisnya bahasa Inggris tuh Pak, Harry, berarti Harry ya. Hari Salman. Dan semua jemaah masjid ini, Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah SWT. Tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah SWT, kita adalah the best umat terbaik daripada Nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya, Syekhul Makhluqat, sebaik-baik makhluk dan pimpinan para Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan the best kitab, Al-Quran. Semestinya kita juga mendapatkan kebahagiaan terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Karena kita umat yang paling enak. Sudah banyak contoh di belakang kita. Yaitu dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang sukses terdahulu dan orang-orang yang gagal yang pernah hidup di muka bumi ini. Kita ini hanya perlu mencontoh saja, duplikasi saja. Ya, jadi kita ini orang-orang yang diuntungkan, sangat beruntung umat Nabi Muhammad SAW. Oke, Masya Allah, banyak orang tertipu dengan kebahagiaan, dan semua orang menginginkan kebahagiaan. Hakikat manusia itu adalah keinginan. Hakikat kita manusia adalah keinginan. Dari keinginan ini kita mulai timbul banyak masalah. Asbab keinginan yang berawal dari keinginan banyak mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kalau keinginan itu tidak disandarkan kepada agama yang Nabi bawa. Ada banyak kisah dalam Al-Quran yang semestinya menjadi contoh dan pelajaran. Bagaimana para nabi kekasih Allah ini, ya nabi, ya kekasih Allah, ya rasul, tapi dalam kehidupannya kita tahu mereka diuji dengan berbagai macam masalah yang besar. Ya. Jadi ini kekuatan untuk kita berhenti mengeluh. Jangan lagi katakan saya sudah doa, saya sudah sholat, saya sudah hijrah, tapi kenapa sih hidup saya masih banyak masalah? Ya. Ada Khalil Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, laknatullah alaih. Kayu yang dipakai untuk membakar itu satu kelurahan, Pak. Satu kelurahan kayu dikumpulkan untuk membakar Nabi
Ibrahim, nauzubillah. Api yang sangat besar. Tentunya ini masalah yang besar, bukan masalah kecil. Sampai-sampai Jibril turun tangan, kata Jibril, Ibrahim mau nggak ditolongin? Panggil malaikat angin, malaikat hujan, apinya padam. Yang menjadi perhatian kita, kok bisa Nabi Ibrahim menolak Jibril dengan perkataan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah, dialah sebaik-baik penolong. Ya Pak? Apa yang menjadi kekuatan Nabi Ibrahim menghadapi masalah yang begitu besar, api yang besar, lalu dapat menolak tawaran dengan tawadu, tawaran pertolongan, dan dia menghadapi masalah besar itu dengan tawakal Allah. Masuk dia ke dalam api, Allah buktikan apa yang menjadi kekuatan Nabi Ibrahim, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Al-Khaliq Allah, yang maha menciptakan Allah. Api diciptakan oleh Allah, Namrud diciptakan oleh Allah. Api membakar atas kehendak Allah, mencelakakan atas kehendak Allah, memberi manfaat pun atas kehendak Allah. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Allah katakan ke dalam api, wahai api dingin, sejahterakan Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim ketika di dalam api kepanasan gak Pak? Halo Pak, kepanasan gak? Kita ngobrol aja biar gak ngantuk. Kira-kira Nabi Ibrahim berontak gak ketika dilempar ke dalam api? Atau teriak-teriak minta tolong, tolong saya, tolong saya. Atau bikin status gitu, mengeluh. Kayak kita sekarang kalau ada masalah langsung cepat-cepat bikin status. Nabi Ibrahim di dalam api makan. Allah kirim makanan dari surga. 40 hari keluar dari api yang semestinya dia kegerahan, kepanasan, beliau menggigil kedinginan. La ilaha illallah. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata Allah ceritakan dalam Al-Quran. Contoh lagi, ada Nabi ditelan ikan, Yunus alaihi salam. Allah tuh kalau ngasih contoh nggak tanggung, ya. Masalah kita dalam hidup apa sih? Masalah kita dalam hidup apa kira-kira? Utang, ya. Pasti nggak jauh dari utang, terus migrain, ya, sakit pinggang. Kalau nggak punya duit itu rata-rata memang. Terus apa lagi? Jomblo? Nggak jomblo ya? Coba ada nggak masalah yang paling berat di sini apa? Masalah hidup yang paling saya kayaknya paling berat masalah hidup saya. Cepat mau dikasih solusi ini. Nggak ada kan? Paling berat apa? Tadi utang ya. Ada yang pernah ditelan ikan? Belum ya? Ya karena kan di sini dekat laut tuh kan. Siapa tahu. Nggak ada yang pernah ditelan ikan kan? Allah kasih contoh nabinya ditelan ikan, Mbak. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana menderitanya ditelan ikan. Kalau menderita nggak punya duit itu kita sering ngalamin. Tapi kalau ditelan ikan, bisa bayangin nggak? Mungkin gelap, nggak bisa nafas, bau anyir, asam apa ya bahasa Indonesianya? Amis, ya. Terus apa lagi? Susah gerak dalam perut ikan. Kira-kira kalau manusia ditelan ikan mesti gimana? Ya, berontak nggak kira-kira? Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan? Beliau berzikir kepada Allah, wiridan.
La ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh dhalimin. Kok bisa-bisanya ditelan ikan malah wiritan? Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, Engkau maha suci. Subhanallah. Apa makna subhanallah? Makna subhanallah ini Allah bebas dari segala kesalahan. Allah bebas dari segala kekurangan, kelemahan, segala sifat buruk. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang salah ya Allah. Menyalahkan diri sendiri. Ada nabi yang sakit, sekujur tubuh sakit. Ayub alaihi salam. Sampai-sampai ada belatung jatuh dari boroknya itu, dari lukanya, beliau ambil lagi, beliau taruh lagi di pahanya. Terus beliau tetap hatinya kepada Allah, 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 Allah. Ya Allah, saya terima, ya Allah, saya terima. Saya tidak peduli dengan sakit ini, ya Allah, yang penting Kau ridho kepada saya. Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal istri tercinta Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra ketika dinikah oleh Rasulullah, 10 kali lipat kekayaannya bertambah. 2/3 kekayaan kota Mekah milik mereka berdua. Super bilioner. Tapi menjelang kematiannya, Khadijah hanya punya sehelai pakaian. Semua hartanya habis disedekahkan di jalan Allah untuk mendukung suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, mengajak manusia mengenal Allah. Apa perkataan terakhir Khadijah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, seandainya nanti aku meninggal lebih dulu, sedangkan engkau masih menjalankan misi dakwah ini, lalu engkau menjumpai sungai atau lautan yang tidak dapat engkau seberangi, engkau tidak menjumpai rakit, sampan ataupun perahu atau jembatan, engkau datangilah kuburku, engkau gali kuburku, engkau ambillah tulang berulangku, engkau jadikan rakit atau apapun supaya engkau dapat menyeberangi itu air. Temui manusia, kenalkan mereka kepada Allah, kata Khadijah. Allahu Akbar. Ini alasannya, ini saya bukan mau membahas ya, tapi saya mau share informasi yang pasti jarang didengar. Ini alasannya kenapa setelah Khadijah Rasulullah memiliki 9 istri. Karena setelah Khadijah meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. 9 baru terwakili. Luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau suaminya menikah lagi, jadilah salehah seperti Khadijah. Ditinggal paman Abu Talib, terlebih beliau belum sempat mengucap syahadat. Diancam bunuh di Mekah. Pedang terhunus, dikelilingi dalam satu rumah bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dilempar batu di Taif, dibilang orang gila, diiring-iringi anak-anak, sampai Nabi berdarah, terluka parah. Bumi murka, malaikat murka. Malaikat nggak punya nafsu aja murka. Ya Rasulullah, maukah aku balikan gunung yang ada di balik kota Taif sehingga mereka binasa semua? Atas perintah Allah. Kata Nabi, jangan. Rasulullah ini orang yang sakti, Pak. Superman, bahkan lebih dari Superman. Semua mukjizat para nabi Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan 124.000 anbiya alaihi salatu wassalam Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat membelah bulan. Beliau dapat berbicara dengan semua binatang. Nabi katakan, seluruh binatang yang ada di alam ini kenal kepadaku.
Seluruh tumbuh-tumbuhan kenal kepadaku. Nabi kalau berjalan senantiasa dinaungi mega. Matahari tidak bisa membuat bayangan daripada tubuh Nabi SAW. Karena beliau adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Satu hari Nabi SAW mengeluh kepada Jibril. Jibril, lapar nian perutku ini, kata Rasulullah. Itu Pak Widi, langit langsung belah. Turun satu malaikat menghadap Rasulullah. Jibril yang ada di samping Rasulullah ketakutan. Memalingkan wajahnya. Kata malaikat yang datang, setelah salam kepada Nabi, beliau katakan, "Ya Rasulullah, Allah telah mendengar keluhan engkau. Aku diutus oleh Allah untuk memberikan engkau dua pilihan. Apakah engkau ingin menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba?" Gara-gara ngeluh lapar karena beberapa hari nggak makan, itu malaikat langsung turun menawarkan, mau jadi nabi yang raja, kaya raya, penguasa, atau nabi yang hamba biasa-biasa saja. Pilih, kata Allah. Rasulullah melirik kepada Jibril, "Jibril, bagaimana ini? Apa yang harus aku jawab?" Kata Jibril, "Tawadu ya Rasulullah, tawadu. Sampaikan kepada Allah, aku lebih memilih menjadi nabi yang hamba saja." Naam. Naik lagi ini malaikat. Rasulullah langsung melirik Jibril. "Jibril, gimana ini? Siapa yang barusan datang? Kenapa kamu nampak ketakutan begitu?" "Ya Rasulullah, sepengetahuanku semenjak malaikat tadi diciptakan, dia tidak pernah beranjak dari tempat penciptaannya. Baru kali ini dia turun ke bumi ini. Lalu siapa dia? Kenapa kamu menggigit ketakutan begitu?" "Ya Rasulullah, barusan yang datang itu Israfil alaihi salam, malaikat peniup sangkakala. Aku kira kedatangannya akan mengabarkan terjadinya kiamat," kata Jibril. Coba Pak, kalau kita ngeluh kayak gitu nggak kira-kira? Siapa orang terkaya di dunia ini yang mengeluh langsung malaikat turun? Rasul mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Tapi apakah dia buat itu ketika dia diancam bunuh di Mekah oleh kafir Quraisy, lalu dilempari batu berdarah sampai berdarah-darah oleh orang-orang Bani Saqif di Taif? Terus Nabi berdoa. Apa doa Nabi? "Ya Allah, aku kan Nabi, aku kan kekasihmu, aku Sayyidul Anbiya. Masa aku digini-giniin?" Apa beliau berdoa begitu? Apa doa Nabi? Kita sama-sama tahu. Beliau katakan, "Ya Allah, aku adukan segala kelemahanku. Terbatasnya daya upayaku di hadapan manusia." Coba Pak, bayangin Bu. Aku adukan kelemahanku. Dan terbatasnya ikhtiarku, daya upayaku, kemampuanku, skillku yang terbatas di hadapan manusia, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau mau menyerahkanku ke orang-orang kafir Quraisy di Mekah? Aku disembelih oleh mereka, atau aku dilempari batu sampai aku binasa oleh orang-orang Taif? Sungguh aku tidak peduli, ya Allah. Aku tidak peduli, ya Allah. Yang penting bagiku engkau ridho kepadaku. Yuk, mari kita tafakuri kisah-kisah manusia-manusia terbaik ini. Kok mereka nggak mencari kayak yang kita cari ya? Di depan masalah-masalah itu kok mereka nggak minta solusi ya? Kok mereka semuanya mintanya ridho Allah? Ya Allah, aku nggak peduli dibakar. Ya Allah, aku nggak peduli ditelan ikan. Ya Allah, aku nggak peduli dengan semua penyakit ini. Ya Allah, aku nggak peduli dengan kemiskinan ini, kata Isa alaihissalam. Manusia paling miskin Isa alaihissalam.
Rasulullah dilempari batu, diusir di Taif, diusir di Mekah. Bukan diusir, mau dibunuh. Auzubillah. Tapi beliau katakan, aku gak peduli ya Allah. Yang penting kau ridho kepadaku. Wait. Kok jadi begini ya? Jangan-jangan kita sudah terlampau jauh dari maksud hidup kita yang sebenarnya. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini? Harta kah? Tahta kah? Wanita kah? Perhiasan kah? Atau keriduan Allah seperti yang dikejar oleh para kekasih Allah, manusia-manusia terbaik ini? Maka kebahagiaan ini tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita kecuali iman wujud di hati-hati kita. Kecuali takwa adalah cita-cita kita. Tanda kita iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Kalau kita sudah banyak uang, kita sudah berkuasa, kita sudah memiliki istri yang cantik, suami yang gagah, tapi masih banyak ketakutan dalam hidup kita, masih banyak kecemasan dan keprihatinan dalam hidup kita, tandanya kita belum bahagia. Ada sesuatu yang error yang mesti kita betulkan dalam hidup ini. Karena tanda orang yang bahagia, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada sama sekali ketakutan baginya. Meskipun menghadapi lemparan batu, menghadapi pedang, ratusan puluhan pedang, menghadapi kemiskinan, menghadapi penyakit, menghadapi apapun, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada ketakutan, keprihatinan dalam hidupnya. Ini tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah SWT, yang para laki-laki setiap Jumat diingatkan, mari kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Kok itu lagi sih yang diingatkan tiap Jumat? Apa nggak ada yang lain? Sampai jadi rukun khutbah Jumat, kalau khotib tidak mewasiatkan iman takwa, batal khutbahnya. Karena saking pentingnya ini iman takwa dalam kehidupan kita. Inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Inilah yang akan mendatangkan kesuksesan, keselamatan dunia wal akhirah. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh usaha, bukan berarti kita tidak boleh punya rumah mewah, kendaraan yang mewah. Justru itu diharuskan, bahkan dianjurkan. Karena Nabi saja menggunakan kendaraan terbaik. Kalau zaman sekarang mungkin Harley Davidson, ya, Begol, ya. Nabi punya kendaraan terbaik. Ada satu cerita orang soleh, Imam Malik rahmatullahi alaih kalau nggak salah. Saya lupa. Imam Malik rahmatullahi alaih itu punya, kalau zaman sekarang apa ya, Rolls Royce. Ya. Dia parkirkan saja di garasinya, nggak dipakai-pakai. Kalau zaman sekarang ditanya gitu, Ustaz ini ngapain beli mobil mewah-mewah, kendaraan mewah-mewah, gak dipakai lagi, mubazir. Beliau jawab, saya pakai kendaraan mewah karena Rasulullah menggunakan kendaraan terbaik. Kenapa saya nggak pakai-pakai? Karena saya malu kalau saya pakai kendaraan ini di atas kota ini, Madinah ini, sementara Rasulullah ada di bawahnya. Saya di atas mau pakai kendaraan mewah. Enggak. Saya nggak akan pakai. Dia beli kendaraan mewah karena Rasulullah pakai kendaraan yang mewah. Itu aja. Nggak mau pakai karena di bawah tanah itu ada Rasulullah SAW terkubur di sana, di Jazirah Arab ini. Bayangin Pak. Jadi kebahagiaan mereka tuh senantiasa disandarkan kepada agama. Yuk kita introspeksi. Berapa umur kita saat ini?
Ya, jangan-jangan kita selama ini hidup dalam kebohongan. Ya, bahagia yang semu, kesuksesan yang semu, yang fana. Saya seorang entertainer. Waktu SMA saya ditanya sama wali kelas, Rey, kamu mau masuk apa? IPA, IPS, atau bahasa? Saya mikir, saya mau jadi apa supaya sukses, supaya bahagia ya. Mikir layaknya seorang anak SMA. Ini supaya saya kaya, supaya saya bahagia, jadi apa ya saya ini ya? IPA saya nggak bisa ngitung, IPS malas ngapalin. Saya cuma seneng nyanyi dan dunia entertain. Saya jadi entertainer aja deh. Saya mau masuk IKJ aja, Institut Kesenian Jakarta, ya, di Taman Ismail Marzuki sana, Cikini. Saya bilang wali kelas saya, Bu, saya masuk bahasa aja. Dah, singkat cerita saya diterima di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan. Saya belajar entertain di situ. Sampai-sampai saya belajar main sinetron, FTV dan lain sebagainya, film-film pendek. Terus saya bikin band, saya bikin lagu, saya nyanyi, dan ternyata di dunia musik saya lebih sukses menurut pribadi saya. Sampai tahun 2008 itu lagu saya meledak di mana-mana. Satu lagu yang saya berikan kepada teman saya, Mata Band, judulnya Ketahuan. Ya, Buba tahu lagu Ketahuan? Itu saya yang buat. Ya. Terus lagu yang dibawakan oleh band saya sendiri, judulnya Hingga Akhir Waktu. Saya punya band namanya Nine Ball. Tahun 2008 lagu itu meledak nggak karu-karuan. Kita diundang kemana-mana. Waktu itu saya belum menikah, uang begitu banyaknya, RBT belum diblok. Setiap 2-3 bulan saya dapat transferan yang luar biasa besar, puluhan juta bahkan ratusan juta ketika itu. Usia muda, wanita mulai menghampiri, kemana-mana orang kenal kita. Setiap hari pindah kota, bahkan ke luar negara, luar negeri. Terus saya bilang, oh ini kesuksesan ya. Oh oke, enak juga. Tapi Masya Allah, Allah sayang sama saya. Di tengah-tengah puncak kesuksesan pribadi saya, ya, sukses menurut saya, itu Allah ingatkan saya kepada kehidupan dunia yang fana, yang sementara. Dengan apa? Dengan munculnya pesaing-pesaing. Kalau aktor, aktingnya lebih bagus, filmnya lebih banyak, bayarannya lebih tinggi, iklannya lebih banyak. Kalau penyanyi, suaranya lebih bagus, wajahnya lebih ganteng, lagunya lebih meledak, panggilan manggungnya lebih banyak dan lebih mahal. Saya mulai gelisah. Loh. Kok kesuksesan saya mau disalib ini? Ini gimana ceritanya ini? Karena waktu SMA saya mikir sukses itu naik dan tidak pernah turun. Ini kok kayaknya bau-baunya mau turun nih. Banyak pesaing begini. Saya mulai mikir tuh, jangan-jangan salah nih. Bukan yang ini kayaknya kesuksesan yang seharusnya saya kejar. Singkat cerita ada orang, penduduk langit yang berjalan di bumi, datang tidak diundang, pulang gak minta amplop. Tiba-tiba deketin saya, kasih saya rokok, waktu itu saya ngerokok. Kasih makanan, cemilan, apa segala macam. Ta'aruf, ya, sambung hati. Sudah dia lihat saya nyaman sama dia, saya dibawa ke masjid. Di masjid ada majelis seperti ini. Ada ustadz bicara. Masya Allah, di situ diceritakanlah tamsil perumpamaan. Katanya ustadz ini ada seorang raja yang sudah tua. Ada raja yang sudah tua. Dia mau turun tahta, tapi sebelum itu dia mau bagikan harta kekayaannya. Singkat cerita dikumpulkan penghuni kerajaan. Di situ ada permaisuri raja, ada pembantu, ada panglima perang, ada perdana menteri, semuanya kumpul. Terus raja berikan sayembara, wahai penghuni kerajaan, saya sudah tua, mungkin bentar lagi saya mati. Saya nggak jadi raja kalian lagi. Sebelum itu saya mau bagikan harta saya. Apa yang kalian sentuh, kalian kejar, kalian pegang, itu menjadi milik kalian sepenuhnya. Silahkan, 1, 2, 3. Wah, orang sibuk Pak. Ada yang lari menuju peti, ternyata begitu dibuka emas. Ada yang lari menuju peti, ternyata begitu dibuka perhiasan, berlian, intan. Ada yang menuju peti, ternyata di dalamnya adalah dinar, dirham, uang. Ada yang menuju meja makan, di atas meja makan ada perlengkapan makan dari emas dan perak. Ada juga yang sibuk mengejar-ngejar permaisuri raja. Karena kata raja, apa saja yang kamu pegang itu buat kamu.
Masya Allah. Lucunya ada satu orang gak ikutan, Pak. Dia diam berdiri di samping raja, pegang sapu begini, tukang sapu. Kata raja, hei tukang sapu, kamu kok diam aja? Kamu juga boleh, silakan. Benar apa yang dikatakan Tuan Raja? Betul. Apa yang kamu sentuh, kamu pegang itu akan menjadi milik kamu. Coba perhatikan tukang sapu ini. Dia lepas sapunya, dia pegang pundak Tuan Raja. Kata Raja, kamu ngapain pegang-pegang saya? Kan kata Raja, barusan apa yang saya sentuh akan menjadi milik saya. Tuan Raja, kalau saya kejar peti yang isinya emas itu, selain saya hanya dapat emas, itu saya mesti berantem dulu sama yang dapat duluan. Kalau saya kejar dinar dirham, itu pun begitu. Apalagi kalau saya kejar permaisuri raja, kalaupun dapat saya hanya menikahi seorang wanita permaisuri, itu pun mungkin saya bunuh-bunuhan dulu sama yang lain. Tapi kalau Tuan Raja yang saya pegang, berarti Tuan Raja milik saya. Kalau Tuan Raja milik saya, berarti kerajaan ini milik saya. Dan seluruh penghuninya ada di bawah perintah saya. Ini dongeng, Pak. 99% nyibul. Ya. Tamsil, perumpamaan. Ya, perumpamaan. Kata Ustadz ini, saya duduk di sebelah sana dengerin gitu. Kata Ustadz ini, begitulah dalam kehidupan kita saat ini. Masing-masing orang berpikir tentang kebahagiaan dan kesuksesannya menurut benaknya masing-masing. Ya, pada umumnya. Ada yang berpikir kalau saya jadi PNS, gaji saya terjamin setiap bulannya saya akan sukses. Ada yang berpikir kalau saya ke ladang jadi petani saya akan sukses. Ada yang berpikir kalau saya ke laut jadi nelayan, jadi pelayar saya akan sukses. Ada yang berpikir kalau saya ke gunung saya akan sukses. Ada yang berpikir kayak si Kang Rey ini kalau ke Jakarta jadi artis saya akan sukses. Ada yang berpikir kalau nyaleg jadi politikus saya akan sukses. Macam-macam orang berpikir. Tapi kata Ustadz ini jarang orang yang berpikir di sela-sela usaha dunianya ini, siapa yang mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendekati dia sehasta. Siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menghampiri dia. Dan siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Itu saya yang lagi duduk di sana, Pak. Saya langsung katakan di hati saya nih, saya bilang ini kesuksesan yang semestinya saya cari. Ini semestinya yang saya kejar. Maka semenjak itu saya mulai sibuk. Di mana ada majelis saya duduk. Ya, majelis ta'lim, majelis Quran, majelis zikir, majelis salawat, apapun itu. Yang bisa menghubungkan saya dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengenalkan saya kepada Allah dan Rasulnya. Di mana ada ustadz, kiai, ajengan, akang, ceng, habaib, saya datang, saya temuin mereka. Saya bawa satu pertanyaan saja. Ustadz, ajengan, kiai, bib, saya Ray, saya seorang entertainer, saya ingin sukses dunia wal akhirat, bagaimana caranya? Tolong beritahu saya. Dan semua jawaban mereka sama. Kamu akan sukses, kamu akan bahagia kalau Allah ridho kepada kamu. Habis waktunya. Ya. Saya cukupkan segitu dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah. Ini satu amalan yang saya masih lemah ya, sholawat. Saya ini sampai detik ini menunggu satu alim atau ulama yang dia betul-betul punya sanad sholawat yang sahih ya. Dan selama ini saya tahu salawat yang standar saja, yang maksudnya bukan standar ya, nggak ada salawat yang biasa. Tapi maksudnya saya ingin satu amal yang betul-betul itu sanadnya itu jelas gitu, dan diberikan kepada saya langsung dari pemegang sanadnya gitu. Jadi selama ini itu saya salawat standar aja Pak.
ya. Salawat standar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama sholli salat Ibrahim, salawat nariyah, salawat standar, ya. Saya ingin banget, ya, mohon didoakan juga ketemu satu ulama yang memang dia punya amalan salawat itu, gitu, ya. Karena saya itu termasuk orang yang nggak mau ngamalin kecuali kalau diturunkan guru kepada saya, gitu. Nah itu jadi kerisauan saya juga. Itu jadi kerisauan saya juga sampai detik ini yang mungkin saya masih banyak dosa, jadi Allah belum percaya saya untuk punya satu amalan sholawat yang khusus. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kesuksesan yang pernah dilalui Ustaz ya, beda dengan kita ada yang arahan untuk kita semua. Bagaimana cara kita memposisikan harta uang yang kita miliki? Karena banyak di antara kita mungkin punya amal yang sangat besar terhadap harta dan uang begitu. Misalnya ketika kita berpenghasilan, maka saya harus mencari ibu, saya harus punya tabungan, saya harus punya investasi. Mohon pada besar, bagaimana seharusnya kita mengamalkan sebuah harta atau uang yang kita miliki. Terima kasih. Nah, Masya Allah. Harta ini adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama sekali. Harta ini adalah takdir Allah. Ya, harta ini adalah takdir. Ini yang pertama sekali mesti kita fahami. Harta adalah takdir Allah. Kesulitan dan yang membuat kita susah, kenapa? Yang membuat kita susah itu apa? Kita menyangka bahwa harta itu atas usaha kita. Itu yang membuat kita susah. Ya, jadi mesti diyakini betul kalau harta ini adalah titipan Allah. Lalu, apakah kita boleh mengusahakan harta itu datang? Boleh banget, sangat boleh, ya, sangat diperbolehkan. Tapi yang menjadi masalah, jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati. Bagaimana sih logikanya masuk ke dalam hati? Ini logika gampang aja, Kayak misalkan kita punya mobil bagus. Nah, mobil itu taruh di garasi, jangan di hati. Emang bisa di hati? Bisa. Buktinya kalau mobilnya kesenggol, kegores, hatinya ikut kegores. Ikut sakit hati. Ikut marah. Itu berarti masuk hati itu hartanya. Paham, Mbak? Kalau kita kehilangan harta, bisa dingin, wah. Nah, itu udah masuk hati tuh. Ya. Sementara orang yang iman, la ilaha illallah, mengeluarkan segala bentuk kebesaran makhluk dalam hatinya dan memasukkan satu-satunya kebesaran, yaitu kebesaran Allah. Illallah. La mawjuda illallah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah SWT. Berikutnya, nabung sangat-sangat disarankan. Bahkan Rasulullah yang hebat tadi, sallallahu alaihi wasallam, itu kalau makan kurma, satu kurma itu Rasul bagi dua, Pak. Yang sebelah Nabi simpen, li'ila li kalimatillah. Coba bayangin, setengah kurma tuh buat apa sih? Apa kekuatan setengah biji, setengah buah kurma? Tapi karena Nabi ingin mengajarkan kita menyimpan, itu Nabi ajarkan, kasih contoh, setengah dimakan, setengah disimpan, li'ila li kalimatina, untuk perjuangan ke depan. Inilah bukti Nabi tidak memasukkan harta itu ke dalam hatinya, mau besar mau kecil tidak ada urusan. Karena yang Nabi lihat bukan simpanan yang kecil itu, tapi pertolongan Allah di balik simpanan itu. Karena tidak ada pertolongan Allah tanpa persiapan. Datangnya pertolongan Allah ketika kita ada persiap. Itulah kenapa manusia mesti ikhtiar. Saya pengen punya anak, udah nikah belum? Belum. Yang akan punya anak.
Nikah dulu, ikhtiar dulu. Nanti Allah kasih anak atau tidaknya itu terserah Allah. Ya Pak? Jadi manusia ini Pak, perlu dipahami, diberikan dua kekuatan oleh Allah. Yang pertama, iradah haditha. Yang kedua, qudrah haditha. Keinginan dan kuasa untuk mewujudkan itu keinginan. Ingat, manusia punya keinginan. Yang kedua, manusia punya kuasa untuk mewujudkan keinginan itu. Tapi, garis merah, garis bawah. Tapi, kuasa dan keinginan manusia ini tidak Allah sampaikan kepada hasil. Paham? Apa yang sering membuat kita kecewa? Kita kecewa karena hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Makanya kecewa. Lihat para nabi, hasilnya dibakar, hasilnya dilempari batu. Mereka kecewa? Tidak kecewa. Karena mereka tahu hasil itu hak prerogatif Allah. Aku hanya bisa ikhtiar, aku hanya bisa berusaha. Bekerjalah seprofesional mungkin, dengan integrasi yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi, dengan kejujuran yang luar biasa. Hasil terserah Engkau ya Allah. Jadi yang kita kejar di dunia ini apa? Nilai. Bukan hasil. Nilai. Nilai bukan berarti bentuk rupiah, dolar. Tidak. Itu mah kertas buat apa sih? Harta ini buat apa? Dia nggak bisa apa-apa. Harta ini hanya membuat kita susah. Kalau kita tafakuri betul-betul, harta ini hanya membuat kita susah. Kalau tidak dibawa dengan keimanan yang benar. Coba yang bikin kita susah selama ini apa sih? Duit kan? Banting tulang-tulang dibanting-banting. Apa yang dicari? Duit. Katanya teknologi memudahkan kehidupan manusia. Kata siapa? Semakin tinggi teknologi semakin mahal. Semakin mahal, semakin harus bekerja keras kita mencari duitnya. Betul nggak? Manusia ini bikin susah sendiri gitu. Dulu itu nggak ada duit, adanya barter. Bapak punya ayam, saya punya beras, tukeran yuk. Jadi dibikinlah duit untuk memudahkan nilai tukar. Wah malah pusing sekarang harus cari duit. Perut yang lapar, yang dicari duit. Tuh gak? Orang zaman dulu lebih baik menyimpan beras di rumah. Orang zaman sekarang lebih baik nyimpan duit daripada beras. Sudah menjadi industri uang ini. Membuat kita susah. Merepotkan. Repot gak sama duit? Saya tanya, sejujurnya. Ada uang beres, gak ada uang gak ada yang beres. Jadi kalau nggak ada uang repot ini. Betul nggak? Mau pengen mobil mesti punya duit banyak. Mau rumah duit. Mau nikah aja mesti ada duit. Gila manusia ini. Akhirnya nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena gedung mahal. Karena catering mahal. Stupid kan? Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Nah sekarang gimana caranya agar hidup kita nggak susah? Ilangin duitnya. Di rumah kita kedatangan tamu. Ini tamu bikin repot. Kita memilih tamu ini mending segera pergi, hilang, atau mending biar tamu ini betah di rumah kita. Kerasan lama-lama di rumah. Mending mana? Mending nggak ada kan? Nah sekarang duit ini bikin repot hidup kita. Mending ada atau mending tidak ada? Itulah errornya kita. Disitulah letak errornya kita. Ini duit bikin repot, kita pengen duit ini ada terus. Hei, kita ini manusia dewasa, cerdas, be smart. Bukan duit tidak ada di dompet kita, tapi jangan ada di sini. Kenapa kita repot? Karena duitnya di sini. Keyakinan ada uang beres, tidak ada uang, tidak ada yang beres. Itu yang membuat susah. Kata Rasulullah, hai gulam, kepada seorang anak muda, seandainya satu kampung mau mencelakakan engkau,
Tapi ketika itu tidak ada kehendak Allah, maka tidak akan ada yang terjadi. Hai gulam, seandainya satu dunia ini ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memuliakanmu, ingin membuatmu kaya raya, berkuasa, tapi seketika itu Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi padamu. Masya Allah kan, wa malam yasha'alam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan pernah terjadi. La ilaha illallah. Terimalah sukarela ataupun terpaksa. Dunia ini, kehidupan ini ada penguasanya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yugsi laylan nahar yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujumu sakharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Rabb Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah beristiwa di aras. Ya. Allah datangkan, Allah tutupi siang dengan malam dengan begitu cepat. Kita suka sadar nggak sih kalau tiba maghrib terus kita memuji Allah, Alhamdulillah ya Allah, Kau datangkan malam. Biasa aja ya, kita kalau datang maghrib biasa aja ya, ya udah maghrib lagi. Kita pernah ngebayangin nggak ayat ini, kalau kita paham ayat ini, itu wazilat qulubuhum, bergetar hati kita. Allah katakan wasyamsa wal qamar wan nujumu sakharatin bin amri. Matahari, bulan, bintang tunduk kepada perintah Allah. Pernah nggak di peluit matahari ini mager? Menolak perintah Allah untuk berputar pada porosnya. Pernah nggak? Ini matahari ini bukan makhluk sembarangan loh. Ini masjid ini perlu berapa lampu untuk bisa terang. Matahari ini satu sealam dunia terang. Dia begitu gagahnya, dia begitu hebatnya, dia begitu besar, lebih besar jauh daripada bumi kita. Kalau kita mempercayai bumi ini bulat, katanya satu lidah api matahari itu saja tingginya 11 kali bumi, bulatnya bumi, kalau buminya bulat. Tapi Al-Quran mengatakan bumi ini terhampar, tidak bulat. Ya. Lalu sedikit saya ngebahas ya, ini penting soalnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi, bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengatakan, aku hamparkan, kata Allah, bumi ini. Ya, bukan aku gelindingkan, tidak, aku hamparkan. Dia terhampar, tapi bukan seperti karpet ini terhampar. Bumi ini setiap ujungnya dikelilingi oleh gunung es yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Di balik gunung es itu, dalam surat Qaf dikatakan ada gunung Qaf, Jabal Qaf, yang terbuat daripada jamrud berwarna hijau. Itulah kenapa langit kita kebiru-biruan, kadang-kadang kehijau-hijauan, itu pantulan daripada gunung Qaf yang ada di balik gunung es yang ada di bumi ini. Di balik gunung Qaf itu ada lagi laut, ada lagi bumi 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau bumi ini planet, kan selama ini bumi planet ya. Allah katakan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sama langit dan bumi. Sementara planet adalah benda langit. Bumi bukan benda langit. Paham nggak? Langit dan bumi. Planet ini benda nah, bumi bukan benda langit. Betul apa betul? Betul. Yang bilang bumi ini planet adalah NASA. Nah, NASA. Al-Quran mengatakan bumi ini bukan planet. Ya. Benda langit itu Mars, Jupiter, Saturnus, bulan bintang, meteor, itu benda langit. Bumi bukan benda langit. Kalau bumi itu planet bulat, terus kata Al-Quran bumi itu 7 lapis.
Nah 7 lapis itu bagaimana dalam kebulatan itu? 1, 2, 3 begitu? Oke, cukup. Matahari tunduk kepada perintah Allah. Dia tidak pernah menentang perintah Allah. Coba kita bayangin kalau matahari ini mager jam 12 nggak mau gerak. Terus malam jam 6, jam 7 malam itu masih matahari jam 12. Mau apa kita? Kalau Jakarta sekarang 36 derajat Celcius, terus malam tidak datang, yang mestinya datang gelap, lalu dingin, sejuk, tapi matahari nggak mau gerak, menentang Allah. Mungkin nanti malam jadi 60 derajat Celcius. Besoknya matahari tetap nggak mau bergerak, sampai 3 hari berturut-turut. Ada yang masih hidup? Tidak ada. Air menguap, tumbuhan tidak mau tumbuh, manusia kekeringan. Di India 40 derajat Celcius saja banyak orang mati. Gimana kalau 45, 50 derajat Celcius karena matahari mager nggak mau gerak? Maka Allah katakan samsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Tunduk kepada perintah Allah. Jadi yang mesti kita sadari bahwa kehidupan ini ada penguasanya. Kita lahir bukan atas kehendak diri kita. Kalau kita lahir atas kehendak diri kita, tentunya kita minta sama Allah, ya Allah tolong lahirkan saya di Inggris. Jangan di Pluit. Ya Allah tolong lahirkan saya dari rahim seorang ratu. Istrinya Pangeran William di UK. Sehingga saya menjadi putri dan putra raja. Lahir di Pluit. Ya kan? Betul kan? Ayah bukan darah biru. Ibu orang kampung. Keluarga bukan keturunan raja. Coba kalau kita minta. Kita ini lahir ke dunia atas kehendak Allah. Maka hiduplah atas kehendak Allah. Jangan atas kehendak diri sendiri. Seenaknya saja. Maka Allah sering katakan dalam Al-Quran. Hei, kamu mengira hidup ini tidak ada aturan? Kamu mengira kamu hidup ini sekehendak kamu? Tidak, kata Allah. Indonesia, dia punya aturan, Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi, Pancasila. Presiden Jokowi punya aturan. Gubernur punya aturan. Bupati, wali kota punya aturan. Masa kehidupan alam semesta yang begitu hebat, dahsyat ini tidak ada aturan? Ada dong. Gak bisa seenaknya. Siapa yang melanggar aturan, dia akan rugi. Maka Allah katakan, wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa? Mereka yang tidak memperhatikan waktu. Waktu ini makhluk yang sangat kejam. Dia tidak pandang bulu. Ya. Mas Widi kemarin waktu mampir ke rumah nggak? Tok tok tok, Assalamualaikum Mas Widi, saya 2024 mau lewat gitu nggak? Nggak kan? Tiba-tiba beledak. Oh, tahun baru, ya kan? Waktu ini mau orang kaya, mau orang miskin, mau sakit, mau sehat, mau ganteng, mau jelek, dilibes sama dia semua. Iya ya, kemarin saya masih SMA ya, sekarang udah tua ya. Bentar lagi tiba-tiba, ya udah di alam kubur. Itu waktu tuh. Dia nggak pandang bulu, semua dilibas sama dia. Maka Allah katakan, walah, hati-hati dengan waktu. Aku bersumpah, kata Allah. Sungguh manusia berada dalam kerugian kalau dia tidak memperhatikan waktu. Kita nggak tahu umur kita entah berapa jam lagi, entah berapa hari lagi, entah berapa minggu lagi, entah berapa bulan, entah berapa tahun. Ya, maka manusia yang cerdas adalah manusia yang senantiasa mengingat mati. Dalam hadis qudsi dikatakan, dia persiapkan kehidupan setelah kematiannya sebelum datang kematian itu sendiri. Inilah manusia yang cerdas. Manusia ingat mati itu akan cerdas. Dia pergi ke kantor, jangan-jangan ini ke kantor saya yang terakhir. Saya mau baik sama Ustadz, saya mau baik sama Pak Robert, saya mau baik sama Pak Salman, saya mau baik sama karyawan yang lain. Saya mau buat kerja yang terbaik. Dia pulang ke rumah, jangan-jangan ini terakhir sama istri, saya mau baik sama istri. Jangan-jangan ini hari terakhir saya dengan anak-anak, saya mau baik sama anak-anak. Lagi sholat, dia katakan jangan-jangan ini zuhur terakhir saya, ya Allah. Maka dia akan buat sholat itu dengan khusyuk. Dia akan menjadi manusia berprestasi dunia akhirat. Kalau dia ingat mati. Masalahnya
kita suka lupa mati. Kalau kata orang Sunda, beunghar jiga nu arek, maot jiga nu moal. Kayaknya saya bakal kaya, tapi kalau mati ntar dulu. Itu bahaya Pak kalau ada rasaan itu di dalam hati, ya. Jadi jadilah manusia yang cerdas. Itu tadi pertanyaannya kejawab nggak Pak ya? Cukup Pak ya? Jadi boleh Pak, nabung itu sangat diperbolehkan. Tapi li'ila li kalimatillah, ya. Jangan nabung ini begini, saya mau ke haji, tapi enggak nabungnya juga baru ada 1 juta, kapan, jauh banget. Nah, jangan begitu. Meskipun punya 1.000 rupiah, itu hasil misalkan kita dapat sehari 10.000, tabungin 1.000, ya Allah, saya niat tabungan ini untuk haji. Nanti yang sisanya Allah turun tangan. Kalau kita nggak ada persiapan, nggak akan. Saya mau nikah ya Allah, tapi asa nggak mungkin mau nikah, baru punya uang 10 juta. Nah jangan gitu. Ya Allah, saya tabungkan 10 juta ini untuk menikah ya Allah. Tolong kau datangkan tambahnya. Itu baru keyakinan kepada Al-Mughni Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya yang mendatangkan kekayaan. Nah, begitupun dengan kita punya uang banyak, kita tabungin, jangan meyakini, nih dengan tabungan ini kehidupan saya di depan terjamin. Ya tidak bisa lah, jangan begitu. Kehidupan di depan kan, alam kubur juga kan kehidupan di depan. Israel dan Munkar Nakir itu tidak bisa disogok dengan uang 100 ribuan. Gak bisa, dia disogoknya harus dengan la ilaha illallah. Karena yang ditanyakan, marrobuka, siapa Rob kamu? Siapa yang memelihara kamu selama ini? Kalau kita menyangka uang tabungan lah, investasilah yang memelihara kita, maka di kubur nanti kita akan jawab, Robbu ana adalah investasi, adalah tabungan, adalah perusahaan. Oh celaka. Ya, itu masalahnya. Jadi yang kita kejar adalah la ilaha. Pokoknya dalam segala urusan tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa membuat saya menikah kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan jodoh kecuali Allah, tidak ada yang melunasi hutang kecuali Allah, tidak ada yang membuat masalah saya beres kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan malam kecuali Allah, mendatangkan siang kecuali Allah, dingin kecuali Allah, tidak ada yang membuat hati saya galau kecuali Allah, tidak ada yang membuat hati saya bahagia kecuali Allah. Illallah semuanya. Pasti bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Alhamdulillah, mohon maaf segala bahasa yang kurang baik ini karena kebodohan saya. Yang baik pasti datang dari Allah SWT. Yang pertama sekali kita munajat kepada Allah dalam majelis yang mulia ini. Malaikat menaungi kita, semoga hajat kita semuanya, keinginan kita dikabul Allah SWT. Semua yang hadir ada dalam ampunan Allah SWT, dan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah, dalam agamanya Allah, dan semoga kita diberikan Allah kemudahan untuk menyempurnakan iman dan amal soleh hingga tiba ajal kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الأم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.